Sahabat bahagia, stres, kelelahan mental dan pikiran, hingga akhirnya menjadi burnout adalah hal yang wajar yang bisa terjadi kepada kita kapan saja dan di mana saja. Bagaimana cara kita mengenali dan mengantisipasinya akan kita coba bahas di episode kali ini. Sahabat bahagia, selamat datang di Rumah Bahagia. Senang rasanya saya, Adri Basuki, bisa berbagi, bisa bertemu kembali dengan teman-teman untuk bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan kepekaan kita tentang bagaimana mencintai diri kita, bagaimana menjalani hidup kita, dan bagaimana kita merubah cara pikir kita agar kita bisa menjadi manusia yang lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Penyebab stres. Jadi yang pertama menurut saya adalah kenali apakah pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang kita sukai atau kita sedang terpaksa melakukan pekerjaan itu. Menurut saya dengan kita bisa mengenali dan mengamati hal tersebut akan membuat penerimaan kita menjadi jauh lebih baik. Jadi menurut saya denial atau kita mencoba merasa bahwa saya suka sama pekerjaan ini, kemudian kita paksakan bukanlah suatu hal yang baik. Apabila kita sudah mengenali dan sudah menerima itu dengan baik, maka tingkatkanlah kesadaran kita untuk terus menjaga agar kita bisa menerima hal itu dengan lebih baik. Bagaimana caranya? Yang pertama menurut saya selalu tingkatkan kesadaran dan kepekaan kita, masukkan pikiran-pikiran positif bahwa yang pertama, tidak ada yang selamanya. Jadi kalau ini adalah pekerjaan yang mungkin teman-teman tidak sukai, ini hanyalah sementara. Jadi bisa saja kita mengatur atau memilih pekerjaan yang lain berikutnya. Tapi untuk saat ini, cobalah untuk menikmati dan cobalah untuk mengenali pekerjaan ini, pasti akan ada manfaatnya untuk kita ke depan. Contohnya di dalam perjalanan karir saya, ada beberapa anak yang lulusannya misalnya marketing, tapi ketika bekerja diterimanya di finance atau di HRD. Saat itu mungkin ketika mengerjakannya atau ketika kita menerima pekerjaan itu, ya sudahlah diterima aja dulu. Padahal kita harus sadar bahwa nanti kira-kira 10 tahun atau 15 tahun setelahnya, masalah finance, masalah keuangan, itu adalah sesuatu yang penting untuk kita menjalankan sebuah usaha atau kita berkarir. Jadi menurut saya apapun yang kita pelajari di perjalanan karir kita, itu pasti ada gunanya untuk kita ke depannya. Hanya saja mungkin waktu itu kita belum menyadari dengan baik bahwa hal tersebut rasanya tidak penting untuk kita. Tapi yakinilah bahwa itu semua akan berguna pada waktunya. Yang berikutnya adalah ketika kita menyadari bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu terlalu banyak. Jadi menurut saya, amati benar, kenali jenis pekerjaannya, kenali apakah benar pekerjaan ini seharusnya dilakukan oleh 2 orang, kemudian apakah kita selalu mengerjakan pekerjaan kita sampai larut malam. Pertama, menurut saya kenali dari diri kita sendiri. Kita amati dulu apakah kita sudah melakukannya dengan baik dan benar, kemudian apakah kita sudah mengatur waktu kita juga dengan baik. Setelah itu, mulailah kita berdiskusi atau bertanya dengan teman-teman kita atau dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Dari situ kita akan memiliki sebuah penerimaan yang jauh lebih baik jikalau memang pekerjaan yang kita lakukan ternyata memang seharusnya tidak dilakukan oleh 1 orang, tapi dilakukan oleh 2 atau 3 orang.
Yang berikutnya menurut saya adalah yang membuat kita stres adalah kita merasa tidak puas dengan apa yang kita kerjakan. Itu adalah sebuah ciri untuk manusia-manusia memang punya determinasi dan punya keinginan yang kuat. Hal itu hal yang wajar, tapi jangan sampai hal itu membuat kita menjadi manusia-manusia yang kelelahan. Tingkatkanlah kesadaran kita bahwa setiap langkah yang kita jalani dalam hidup adalah sebuah proses. Jadi, kalau yang kali ini belum sempurna atau belum sesuai ekspektasi kita, maka untuk memperbaikinya di tugas-tugas berikutnya. Tapi dengan memiliki kesadaran yang baik, memiliki kesadaran yang tenang bahwa semua ini adalah proses, itu akan membuat kita lebih bisa menikmati pekerjaan kita, walaupun mungkin di saat itu ada beberapa hal yang belum membuat kita merasa puas. Ketika kita bekerja, kita juga akan berinteraksi dengan banyak orang. Begitu banyak karakter manusia yang akan kita temukan, dan tentunya setiap individu akan memiliki latar belakang yang berbeda, akan memiliki pengalaman yang berbeda, dan juga akan memiliki tujuan hidup yang berbeda. Tingkatkan kesadaran kita untuk mengerti, untuk menerima bahwa begitulah adanya manusia. Dengan kondisi seperti itu, kita akan lebih nyaman dan kita akan lebih menikmati proses interaksi kita ketika kita melakukan pekerjaan kita. Bukan berarti ketika kita bekerja dengan orang lain, maka kita harus selalu menuruti mereka karena mereka berbeda. Tapi tentunya orang lain akan melihat hal yang sama pada diri kita. Jadi menurut saya ketika hal itu terjadi, nikmati dan selalu berusaha untuk menjadi orang baik. Dalam artian kita selalu berpikir yang baik tentang orang lain, berbicara yang baik kepada orang lain, dan melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Saya percaya ketika hal itu kita lakukan, maka stres dikarenakan perbedaan yang ada di sekitar kita karena individu yang berdatangan dari latar belakang yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, dan tujuan hidup yang berbeda akan semakin mudah dieliminasi. Yang berikutnya adalah berhentilah kita membandingkan diri kita dengan orang lain berlebihan. Menurut saya, bandingkanlah diri kita dengan diri kita 2 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ketika kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi manusia yang jauh lebih sadar dan jauh lebih peka terhadap diri kita. Karena ketika kita terlalu banyak membandingkan kita dengan orang lain, ingatlah bahwa semua individu atau manusia yang ada di sekitar kita juga memiliki masalah yang sama, memiliki problema yang sama, memiliki kesulitan yang mungkin juga sama. Jadi tidak ada satu manusia pun yang sempurna atau terlepas dari segala masalah yang ada dalam hidup. Dengan mengamini hal itu, kita akan menjadi manusia yang jauh lebih baik karena kita selalu meningkatkan diri kita, kemudian membandingkan dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita membandingkan terlalu banyak atau berlebihan dengan orang lain, kecenderungannya adalah kita terkadang melupakan bahwa kita memang pada dasarnya berbeda. Dan akhirnya lebih banyak kepikiran negatif atau tindakan negatif yang akan terjadi. Percayalah, terlalu sedikit orang yang membandingkan dirinya dengan dirinya di waktu sebelumnya dibandingkan dengan orang-orang yang membandingkan dengan orang lain. Jadi ketika kita membandingkan dengan diri kita sendiri secara konsisten, saya yakin kita akan lebih tenang dan lebih jauh dari yang namanya stres. Yang berikutnya yang membuat kita stres adalah kita tidak memiliki tujuan hidup. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ya saya hanya menikmati hidup saya menjalaninya dengan apa adanya. Hal itu tidak salah. Tapi ketika ada hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu akan membuat kita jatuh atau stres dan lebih dalam. Menurut saya, tetaplah punya tujuan hidup agar kita bisa menata hidup kita dengan lebih baik. Karena tujuan hidup itu biasanya juga berkaitan dengan orang-orang terdekat dengan kita, dengan pencapaian diri kita, dan juga tentang bagaimana kita bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk orang-orang di sekitar kita.
Bagaimana cara kita bisa melewati stres dengan baik? Yang pertama adalah selalu seimbangkan antara tubuh kita dan pikiran kita. Karena terkadang kita merasa tubuh kita masih sehat dan masih kuat, tapi sebenarnya kita sudah mengalami kelelahan mental dan pikiran. Bagaimana cara kita menganalisa itu? Sempatkanlah kita memiliki waktu untuk diri kita sendiri dan jujurlah dengan diri kita sendiri. Kembalikanlah semuanya pada diri kita untuk bisa mengenali apakah benar kita sudah mengalami kelelahan mental atau pikiran. Dengan menerima itu dengan baik, maka kita bisa lebih menyeimbangkan bagaimana kita menjalani hidup kita atau menyeimbangkan bagaimana kita menjalani pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita bisa dilakukan dengan jauh lebih baik. Karena menurut saya apabila kita memforsir diri kita dengan berlebihan, sebenarnya tidak ada hasil maksimal yang akan kita dapatkan. Berikutnya yang bisa dilakukan adalah memiliki 10 menit berharga dalam hidup. Atau saya mengatakannya dengan journaling meditation atau active meditation. Di sini kita tidak perlu menutup mata, tapi yang paling penting adalah kita memiliki waktu untuk diri kita sendiri, tidak diganggu oleh siapapun, dalam kondisi yang tenang, di lingkungan yang tenang. Usahakanlah kita memiliki waktu untuk diri kita. Bisa sebelum kita berangkat bekerja atau sebelum kita tidur. Dan untuk memudahkannya, menurut saya siapkanlah agenda atau buku di mana kita bisa menuliskan apa saja yang ingin kita rencanakan dalam hidup kita. Di buku tersebut kita bisa menulis tujuan hidup kita bisa menulis apa saja yang ingin kita rubah dan perbaiki dari hidup kita. Di buku tersebut juga kita bisa menulis mimpi-mimpi kita. Perhatikan ketika kita sudah menulisnya beberapa kali atau dalam waktu yang kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan, kita akan lebih fokus dan kita akan lebih mengerti siapa kita, apa yang ingin kita lakukan, dan akan memperbaiki diri kita menjadi jauh lebih baik. Journaling meditation atau active meditation ini bisa dilakukan kapan saja. Dan menurut saya, sempatkanlah kita untuk mengenali diri kita, karena biasanya kita terlalu sibuk untuk mengenali apa yang ada di luar dari diri kita. Dan yang terakhir, dalam kondisi sesulit apapun, jangan pernah meninggalkan doa. Jangan pernah kita merasa bahwa kita selalu bisa, merasa bahwa segala sesuatu itu kita bisa lakukan tanpa bantuan Sang Pencipta, tanpa bantuan manusia-manusia lain. Ada kalanya dengan kita kembali kepada hakikat kita pada Sang Pencipta, kita akan memiliki kesadaran dan kepekaan sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih tenang dalam memikirkan apa saja yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa bahwa hidup ini ditanggung sendiri. Semua manusia dimanapun mereka berada selalu memiliki masalah. Dan masalah yang kita alami juga dialami oleh banyak manusia lain di muka bumi ini. Selalu ingat untuk berdoa, selalu ingat untuk mengenali diri kita sendiri, dan selalu ingat untuk selalu menjaga kesadaran kita kapan kita lelah dan kapan kita masih bisa maju lebih cepat. Sahabat bahagia, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Apabila ada saran, kritik, atau ada topik-topik yang ingin dibahas, dapat DM di Instagram @rumahbahagia atau bisa tulis di kolom komen. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas waktunya. Senang rasanya kita bisa berbagi dan bisa menjadi manusia yang sama-sama belajar untuk lebih bahagia. Sahabat bahagia, selamat menjalani hari.